Halo Bapak Ibu yang saya hormati. Pernahkah Bapak Ibu bertanya-tanya, apakah keintiman fisik masih penting di usia 60, 70, bahkan 80 tahun? Apakah pelukan, sentuhan atau obrolan hangat di malam hari masih membawa makna? Atau sudah lewat masanya? Atau, apakah justru ketika keintiman mulai hilang, tubuh pun ikut merasa lelah, pikiran makin kacau, dan hati jadi terasa hampa? Selamat pagi dan selamat datang kembali di 7 menit menuju sehat bersama saya Dr. Andi. Seperti biasa, saya menyapa Bapak Ibu dari berbagai penjuru Indonesia yang sedang mendengarkan sambil menyiapkan sarapan, istirahat siang, atau mungkin baru selesai mengantar cucu ke sekolah. Pagi ini cuaca di Jakarta cerah sedikit berawan, tapi di beberapa daerah seperti Bogor dan Semarang, hujan diperkirakan turun menjelang siang. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau keluar rumah, jangan lupa bawa payung ya. Topik hari ini adalah keintiman di usia emas. Dan percayalah, ini bukan sekadar soal hubungan suami istri. Ini adalah soal bagaimana kita, sebagai manusia, tetap merasa dihargai, terhubung, dan hidup sepenuhnya, bahkan di usia 60, 70, atau lebih. Beberapa minggu terakhir, tim kami menerima cukup banyak surat dan pesan dari pendengar setia. Ada yang bertanya, "Dok, saya sudah tidak dekat lagi dengan pasangan saya. Apakah ini wajar di usia kami?" Ada juga yang menulis, "Saya sering merasa sepi walau serumah. Apakah ini tandanya saya butuh bantuan?" Dan bahkan ibu saya sendiri, usia 74 tahun, pernah bertanya, apakah pelukan masih penting bagi orang tua? Itulah sebabnya, hari ini saya tidak sendiri. Saya mengundang seorang pakar yang sangat kompeten dan juga sangat ramah. Beliau adalah Dr. Ratna Dewi, psikolog klinis dan konselor relasi lansia yang telah lebih dari 20 tahun mendampingi pasangan usia lanjut, membangun kembali koneksi dan keintiman yang hangat. Halo, selamat datang di studio 7 menit menuju sehat, Dr. Ratna. Halo Dokter Andi, halo juga Bapak Ibu pendengar semua. Senang sekali saya bisa bergabung hari ini. Topik ini memang sangat dekat di hati saya, karena keintiman itu bukan hanya soal usia, tapi tentang rasa dihargai dan dicintai sampai kapanpun. Betul sekali. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin ikut berbagi pengalaman atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Cerita Bapak Ibu bisa sangat membantu orang lain yang sedang mengalami hal serupa. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan topik-topik kesehatan penting lainnya. Dr. Ratna, sebelum kita masuk ke tips praktis, saya ingin kita mulai dari pertanyaan dasar. Mengapa keintiman, baik fisik maupun emosional, tetap penting di usia lanjut? Bukankah banyak orang menganggap hal ini tidak relevan lagi setelah memasuki usia 60 atau 70 tahun? Ya, itu memang pertanyaan yang sangat umum, Dok. Banyak orang, bahkan pasangan sendiri, mulai mengabaikan pentingnya keintiman begitu rambut mulai memutih atau tubuh mulai melemah. Padahal, faktanya, kebutuhan untuk merasa terhubung secara fisik, emosional, dan bahkan spiritual tidak pernah hilang. Bahkan bisa jadi justru semakin penting seiring bertambahnya usia. Menarik. Jadi walaupun tubuh menua, rasa ingin disayangi, dipeluk, diperhatikan, itu tetap ada ya? Betul sekali, Dok. Kita semua, tidak peduli usia berapapun, butuh rasa diterima dan dihargai. Keintiman adalah salah satu cara paling kuat untuk menyampaikan itu. Dan lebih dari itu, keintiman juga punya efek luar biasa bagi kesehatan fisik dan mental lansia. Tubuh kita sebenarnya merespon kehangatan dan sentuhan dengan cara yang sangat biologis. Wah, saya rasa banyak pendengar belum tahu soal ini. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Dok? Tentu, saat Bapak Ibu mendapatkan sentuhan yang penuh kasih, entah itu pelukan, genggaman tangan, atau bahkan belayan ringan, tubuh akan melepaskan hormon yang disebut oksitosin. Hormon ini sering dijuluki hormon pelukan karena menciptakan perasaan tenang, nyaman, dan terhubung secara emosional. Selain itu, ada juga dopamin dan serotonin, dua hormon yang membantu menjaga suasana hati tetap positif.
Keduanya sangat penting untuk mencegah depresi ringan yang sering muncul di usia tua. Dan jangan lupa, setelah momen keintiman, tubuh juga mengeluarkan prolaktin, hormon yang membantu kita tidur lebih nyenyak. Wah, jadi satu pelukan bisa membantu menenangkan hati, mencegah depresi, dan bahkan membuat tidur lebih nyenyak. Betul, Dok. Dan bukan hanya itu, keintiman juga berperan menjaga tekanan darah tetap stabil, meningkatkan sirkulasi darah, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dalam beberapa studi, lansia yang memiliki hubungan fisik dan emosional yang sehat dengan pasangannya memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit jantung, tekanan darah tinggi, bahkan peradangan kronis. Luar biasa. Jadi keintiman itu sebenarnya bisa dibilang seperti terapi alami, ya dok? Tepat sekali. Kita sering berbicara tentang makanan sehat, olahraga teratur, atau tidur cukup, tapi keintiman sering terlupakan, padahal efeknya sangat nyata dan sangat menyeluruh untuk tubuh, pikiran, dan relasi. Saya jadi ingat salah satu pasien saya, usia 72 tahun, yang mulai kembali dekat dengan istrinya setelah bertahun-tahun hubungan mereka agak dingin. Ia bilang, hanya dengan mulai membiasakan pelukan sebelum tidur dan ngobrol sebentar setiap malam, kualitas tidurnya membaik, rasa cemas berkurang, dan ia merasa lebih bersemangat tiap pagi. Itu membuktikan bahwa perubahan kecil bisa memberikan dampak besar. Itu contoh yang indah, Dok. Dan saya yakin banyak pasangan sebenarnya ingin kembali dekat seperti itu, hanya saja kadang tidak tahu harus mulai dari mana. Dr. Ratna, tadi kita sudah bicara tentang manfaat luar biasa dari keintiman di usia lanjut. Tapi saya rasa banyak bapak ibu yang mungkin bertanya dalam hati, kalau memang sebaik itu, kenapa saya dan pasangan justru makin jauh? Apa yang sebenarnya menyebabkan keintiman bisa menurun seiring bertambahnya usia? Pertanyaan yang sangat penting, Dok. Ada beberapa faktor yang membuat keintiman menurun di usia emas. Pertama, tentu saja perubahan fisik. Misalnya, rasa lelah yang lebih sering datang, gangguan kesehatan seperti nyeri sendi, tekanan darah tinggi, atau diabetes bisa membuat seseorang enggan melakukan aktivitas fisik, termasuk bentuk keintiman. Kedua adalah perubahan hormon, terutama pada wanita pasca menopause atau pria dengan penurunan kadar testosteron. Ini bisa menyebabkan penurunan gairah, kekeringan, atau rasa tidak nyaman saat bersama pasangan. Saya pernah menemui pasien lansia yang merasa malu untuk mengakui bahwa ia masih ingin dipeluk atau merasa rindu dekat dengan pasangan. Bahkan ada yang bilang, saya ini sudah tua, masa masih bicara soal itu? Iya, Dok. Itu juga penyebab ketiga yang sangat besar, norma sosial dan rasa tabu. Banyak lansia tumbuh dengan anggapan bahwa keintiman hanya milik orang muda, dan bahwa membicarakan hal itu di usia tua dianggap tidak sopan atau tidak wajar. Padahal kenyataannya, kebutuhan emosional dan fisik tetap ada. Dan saya juga sering melihat bahwa komunikasi menjadi hambatan. Pasangan yang sudah puluhan tahun bersama justru kadang jarang saling bicara dari hati ke hati. Betul sekali. Setelah bertahun-tahun menikah, banyak pasangan mulai merasa hubungan mereka berubah menjadi rutinitas. Komunikasi berkurang, perhatian kecil seperti memuji atau menyentuh jadi jarang. Lama-lama, keintiman pun memudar. Bukan karena tidak cinta, tapi karena tidak dibiasakan lagi. Dan ada juga pasangan yang mengalami tantangan fisik. Misalnya istri merasa nyeri saat berhubungan, atau suami mengalami disfungsi ereksi. Lalu keduanya sama-sama diam, malu bicara, dan akhirnya menjauh. Dewa. Tepat, Dok. Hal seperti ini sering terjadi. Tapi kabar baiknya, semua hal itu bisa dibantu. Ada solusi medis seperti pelumas, terapi hormon, konseling, dan juga pendekatan gaya hidup. Yang terpenting adalah keberanian untuk bicara dan saling mengerti. Artinya, meskipun ada tantangan, keintiman masih sangat mungkin untuk dibangun kembali? Sangat mungkin, Dok. Dan saya selalu bilang ke klien-klien saya, keintiman tidak harus langsung sempurna atau seperti saat muda dulu. Mulailah dari yang sederhana, pelukan hangat, genggaman tangan,
saling menyuapi saat makan, atau hanya duduk berdampingan tanpa gawai. Koneksi emosional adalah pondasinya. Fisik akan mengikuti. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kembali dekat, ya dok? Tidak ada, bahkan banyak pasangan yang di usia 60-70 tahun justru merasa hubungan mereka menjadi lebih dalam dan tulus karena mereka sudah tidak terbebani dengan hal-hal duniawi seperti pekerjaan atau membesarkan anak. Mereka punya waktu untuk kembali saling mengenal, saling menghibur, dan menikmati kebersamaan. Luar biasa. Saya yakin banyak pendengar kita hari ini mulai merasa lebih optimis. Bapak Ibu, jika selama ini merasa hubungan terasa hambar, bukan berarti sudah terlambat. Masih ada banyak cara untuk menyalakan kembali kehangatan itu. Nanti kita akan bahas langkah-langkah nyatanya bersama Dr. Ratna. Nah, Dr. Ratna, saya yakin banyak Bapak Ibu pendengar yang sekarang mulai bertanya-tanya, kalau saya ingin membangun kembali keintiman, saya harus mulai dari mana? Bisa dibantu langkah-langkah sederhananya, dok? Tentu, dok. Saya suka membagi proses membangun kembali keintiman menjadi 3 tahap sederhana. 1. Hadir secara emosional. 2. Sentuhan kecil yang bermakna. Dan 3. Ciptakan momen khusus berdua. Boleh dijelaskan satu persatu, dok? Yang pertama, hadir secara emosional. Ini bisa dimulai dengan komunikasi kecil yang tulus. Misalnya, tanyakan dengan lembut, apa yang kamu pikirkan hari ini? Atau, ada hal yang kamu syukuri minggu ini? Hal-hal seperti ini mungkin terdengar sederhana, tapi justru membuka pintu hati. Banyak pasangan lansia sudah tidak terbiasa bicara dari hati ke hati. Mereka lebih sering bicara soal keperluan rumah atau cucu. Cobalah mulai membiasakan obrolan pribadi kembali, walau hanya 5 menit sehari. Jadi sebenarnya keintiman bisa dimulai dari telinga yang mau mendengar ya, dok? Betul, banyak orang lupa bahwa merasa didengarkan juga bagian dari keintiman. Yang kedua, sentuhan kecil yang bermakna. Pelukan pagi hari sebelum bangun, sentuhan ringan di bahu saat sedang masak, atau sekadar mengelus tangan pasangan saat duduk menonton TV. Sentuhan seperti ini memberi sinyal ke otak bahwa saya ada di sini untukmu. Bagi pasangan yang sudah lama tak bersentuhan, mungkin terasa canggung di awal. Tapi mulailah dengan perlahan dan tulus, lama-lama akan terasa alami kembali. Saya rasa ini bisa langsung dicoba malam ini ya Bapak Ibu. Tak perlu nunggu momen besar. Tepat sekali. Justru momen kecil yang dilakukan rutin bisa jauh lebih berpengaruh. Yang ketiga, ciptakan momen khusus berdua. Cobalah luangkan waktu hanya berdua, tanpa gangguan TV, ponsel, atau cucu. Misalnya, duduk bersama di teras saat sore sambil minum teh, jalan santai di pagi hari, atau menyiapkan makan malam bersama. Bisa juga bikin malam kencan di rumah. Misalnya memasak makanan kesukaan pasangan, menyalakan lilin kecil, lalu makan berdua sambil berbagi cerita masa lalu. Ini bisa membangkitkan kembali kedekatan dan kenangan indah. Saya suka sekali ide malam kencan di rumah itu. Romantis tapi tetap sederhana. Betul, Dok. Dan penting juga untuk tidak terburu-buru. Jika ada kendala fisik seperti nyeri atau penurunan gairah, bicarakan tanpa menyalahkan. Sampaikan dengan jujur tapi lembut. Misalnya, akhir-akhir ini aku merasa tubuhku berbeda, tapi aku tetap ingin dekat denganmu. Ini membuka ruang untuk pengertian dan solusi bersama. Kalau memang perlu, jangan ragu juga ya untuk konsultasi ke dokter atau psikolog. Tentu, banyak keluhan seperti kekeringan pada wanita atau disfungsi ereksi pada pria bisa dibantu dengan terapi medis yang aman. Jangan malu. Ini adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Dan jangan lupa, untuk Bapak Ibu yang hidup sendiri, bangun keintiman dengan diri sendiri juga penting. Luangkan waktu untuk merawat tubuh, menyentuh kulit sendiri dengan lembut saat mandi, atau memakai lotion, menulis jurnal syukur setiap malam. Ini semua memperkuat hubungan batin kita dengan diri sendiri. Jadi intinya, keintiman bukan sekadar soal fisik, tapi soal kehadiran dan perhatian. Sentuhan kecil,
Percakapan hangat dan momen sederhana bersama bisa menjadi awal dari kedekatan baru, bahkan di usia 60, 70, atau lebih. Betul sekali. Dan saya percaya setiap pasangan bisa kembali menemukan kembali kehangatan itu. Asal mau membuka hati, satu langkah kecil pada satu waktu. Dr. Ratna, sebelum kita akhiri perbincangan hangat ini, saya ingin kita juga membahas satu hal penting. Kita tahu bahwa setiap tubuh punya kondisi yang berbeda. Apa saja hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sebelum membangun kembali keintiman, terutama dari sisi medis atau keselamatan? Pertanyaan yang sangat penting, Dok. Saya ingin menekankan bahwa keintiman memang membawa banyak manfaat, tapi tetap harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Khususnya bagi Bapak Ibu yang memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi yang belum stabil, diabetes dengan komplikasi, atau gangguan sendi dan pernapasan. Jadi, kalau ada kondisi-kondisi tersebut, apakah berarti tidak boleh melakukan aktivitas keintiman sama sekali? Tidak, bukan berarti tidak boleh, Dok, tapi perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Dokter bisa membantu menilai apakah kondisi tubuh siap untuk aktivitas fisik tertentu, termasuk bentuk keintiman, dan memberikan panduan yang aman. Jangan ragu atau malu untuk bertanya. Justru dengan komunikasi terbuka, risiko bisa dicegah, dan Bapak Ibu tetap bisa merasakan kedekatan dengan nyaman. Kadang saya juga mendengar kekhawatiran dari pasien seperti, takut jantungnya kambuh, Dok. Atau saya malu karena sudah tidak sekuat dulu. Dan itu sangat wajar. Tapi perlu diingat, keintiman bukan tentang performa atau kekuatan. Keintiman di usia lanjut seharusnya berfokus pada kenyamanan, kasih sayang dan kehadiran emosional, bukan tekanan atau ekspektasi seperti di usia muda. Jika tubuh tidak memungkinkan untuk bentuk keintiman yang aktif, masih banyak alternatif. Pelukan yang lama, pijatan lembut, atau berbaring berdampingan sambil bercerita. Itu semua juga bentuk keintiman yang menenangkan jiwa dan bermanfaat bagi tubuh. Saya rasa ini penting ditekankan. Keintiman bukan soal frekuensi, tapi soal kualitas dan rasa saling hadir. Tepat sekali, jangan terjebak pada standar-standar tertentu yang mungkin kita dengar di luar sana. Setiap pasangan punya ritme dan kenyamanan sendiri. Dengarkan tubuh dan jangan pernah memaksakan. Jika ada rasa nyeri, tidak nyaman, atau kelelahan berlebih, hentikan dan istirahat. Dan bila gejala terus berlanjut, segera periksa ke dokter. Dan bagi Bapak Ibu yang menggunakan obat-obatan rutin seperti obat jantung, tekanan darah, atau antidepresan, perlu dicatat bahwa beberapa obat juga bisa memengaruhi gairah atau respons tubuh. Betul, Dok. Itulah sebabnya penting untuk tidak diam sendiri jika merasa ada perubahan. Banyak solusi yang tersedia, dari penyesuaian dosis, pemberian suplemen, hingga terapi hormon ringan yang aman untuk usia lanjut, tentu saja dengan pengawasan medis. Saya ingin menambahkan sedikit. Untuk para pendengar pria yang mengalami disfungsi ereksi, ini bukan tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses penuaan yang sangat umum. Dan ada banyak cara untuk tetap menjaga keintiman tanpa harus menekan diri sendiri. Setuju sekali. Jangan biarkan rasa malu menghentikan Anda dari menikmati hidup dan hubungan yang hangat. Keintiman adalah hak setiap manusia, tak peduli usia, bentuk tubuh, atau kondisi fisik. Yang penting adalah rasa saling menghormati, empati, dan keinginan untuk tetap terhubung satu sama lain. Jadi kesimpulannya, keintiman tetap sangat bermanfaat di usia emas, asalkan dilakukan dengan penuh kesadaran, rasa hormat terhadap tubuh masing-masing, dan tentu saja dengan pengawasan jika ada kondisi medis tertentu. Betul, Dok. Dan ingat, keintiman bukan tujuan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk terus saling mengenal, mendukung, dan mencintai dengan cara yang paling cocok untuk diri sendiri dan pasangan. Dr. Ratna, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat menyentuh dan membuka mata hari ini. Sebelum kita benar-benar akhiri, bolehkah saya minta satu pesan penutup dari dokter untuk Bapak Ibu pendengar? Dengan senang hati, Dok. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengingatkan, keintiman bukan milik masa muda saja,
Keintiman adalah hak dan kebutuhan setiap manusia di usia berapapun. Bukan tentang seberapa aktif tubuh kita, tapi seberapa hangat hati kita saat hadir untuk pasangan. Jangan biarkan usia atau rasa malu menghalangi Bapak Ibu untuk kembali dekat, menyentuh, dan saling mendengarkan. Dan jika Bapak Ibu hidup sendiri, bukan berarti koneksi tak bisa dibangun. Merawat diri dengan penuh kasih, menerima tubuh dengan penuh syukur, dan membuka ruang untuk hubungan sosial juga merupakan bentuk keintiman yang sangat bermakna. Saya sangat setuju. Dan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan satu langkah kecil. Mungkin malam ini, peluklah pasangan Anda sebelum tidur. Atau besok pagi, genggam tangannya sambil sarapan. Atau kalau sudah lama tak bicara dari hati ke hati, mulailah dengan satu kalimat sederhana. Aku rindu dekat denganmu. Percayalah, langkah kecil itu bisa menyalakan kembali api kehangatan yang lama meredup. Dan tubuh Bapak Ibu akan merespon dengan tidur yang lebih tenang, suasana hati yang lebih ringan, dan semangat hidup yang kembali hadir. Ingat Bapak Ibu, hubungan yang sehat bukanlah yang sempurna, tapi yang terus tumbuh dan dirawat. Tak peduli berapa usia kita semua layak merasa dicintai dan terhubung. Dan kami ingin mendengar suara Bapak Ibu juga. Menurut Bapak Ibu, dari semua manfaat keintiman yang sudah kita bahas, mana yang paling terasa dalam kehidupan sehari-hari? Apakah itu tidur yang lebih nyenyak, hubungan yang kembali hangat, atau mungkin rasa percaya diri yang meningkat? Silakan tulis di kolom komentar ya. Cerita Bapak Ibu bisa menjadi semangat dan inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang dalam keheningan. Kalau video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol like, bagikan kepada pasangan, keluarga, atau sahabat yang mungkin juga membutuhkan pandangan baru tentang keintiman. Dan tentu saja, subscribe ke channel 7 Menit Menuju Sehat. Aktifkan lonceng notifikasi supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan topik-topik kesehatan penting lainnya yang hangat dan menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Kami berkomitmen untuk terus menyajikan informasi yang akurat, empatik, dan mudah diterapkan, khususnya bagi Bapak Ibu usia 60 tahun ke atas. Karena kami percaya, kesehatan tidak hanya soal tekanan darah dan kolesterol, tapi juga tentang hubungan yang sehat, hati yang damai, dan tubuh yang merasa dicintai. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap sehat, tetap hangat, dan tetap percaya bahwa keintiman sejati tidak mengenal usia. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari 7 Menit Menuju Sehat.